Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2671. Kereta Concorde. Saat Charlie mengumumkan jenis pesawat ini, semua orang terkejut. Siapa yang berani percaya bahwa Concorde, legenda yang berakhir 20 tahun lalu dan raja kecepatan super di bidang penerbangan sipil, masih beroperasi? Bocah Tionghoa itu tanpa sadar mencibir dan berkata, "Anda benar-benar tahu bagaimana menjadi sombong. Concorde sudah lama pensiun. Saat ini tidak ada maskapai penerbangan di dunia yang masih mengoperasikan pesawat supersonik ini. Kamu pikir kami bodoh?" Charlie menggelengkan kepalanya dan memikirkan dirinya sendiri. "Oh, aku sendiri benar-benar tidak mengerti. Mengapa kalian banyak bicara di sini?" Setelah selesai berbicara, dia mengamati Autumn dan berkata, "Situasinya mendesak. Oposisi sudah memberi pernyataan. Jika kedutaan AS tidak menyetujui permintaan mereka, mereka akan mulai membunuh Sandera. Jangan buang waktu lagi. Ayo pergi dari sini sekarang." Autumn mau tak mau bertanya, "Kalau begitu teman-temanku." Charlie mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata, "Teman-temanmu bodoh. Saya yakin kamu telah melihat semuanya. Aku sudah bilang, aku hanya akan membawamu pergi hari ini. Pergi atau tidak pergi, saya akan memberi 10 detik untuk berpikir. Ambil satu orang saja." Anak laki-laki India itu mengangkat tangan meremehkan ke udara dengan sikap meremehkan, membuat gerakan mengulurkan tangan untuk memutar bola lampu, dan berkata dengan mulut melengkung, "Kamu benar-benar merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Bahkan jika Anda meminta agar saya pergi dengan Anda, saya tidak akan mau pergi dengan Anda." Charlie mengabaikannya, tapi menatap Autumn dan berkata, "Masih ada 5 detik. Musim gugur tiba-tiba mengalami dilema. Dia benar-benar ingin mengikuti Charlie keluar dari sini, dan Charlie dipercaya oleh ayahnya untuk datang ke Suriah menyelamatkannya. Namun, dia juga tidak mau meninggalkan teman sekelas dan teman-teman yang memiliki cita-cita yang sama di sini." Pada saat ini, bocah lelaki asal Tiongkok segera berkata, "Musim gugur. Tidak ada masalah dengan identitasnya, tapi kamu tidak boleh pergi bersamanya. Ada 2000 pemberontak bersenjata di luar. Mungkin saja ada sedikit kecerobohan. Kamu bisa ditembak mati di tempat. Kamu tidak boleh bercanda demi keselamatanmu sendiri." "Ya," seorang bocah kulit putih berkata, "cara terbaik bagi kita sekarang adalah menunggu pemerintah AS menyelamatkan kita. Kalau kamu pergi bersamanya sekarang, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan jika selamat, kamu pasti akan menyesal." Pada saat ini, Autumn sepenuhnya memahami bahwa sangat tidak mungkin untuk meyakinkan semua temannya ini. Jadi, dia berkata, "Semuanya, saya tidak ingin merusak kepercayaan diri semua orang. Tapi saya tidak percaya Gedung Putih akan datang menyelamatkan kita. Jadi, berbicara tentang ini, Autumn ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan tegas, "Jadi saya memutuskan untuk pergi dengan Tuan Wade. Apakah itu hidup atau mati, saya tidak akan pernah menyesali keputusan saya." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, jangan bicara kosong dengan mereka lagi. Ayo pergi sekarang." Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke arah musim gugur, menariknya dari tanah, dan melepaskan tali yang diikatkan di tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada seseorang yang turun dari tangga di luar. Dia segera berbisik di telinga Autumn, "Ada orang di sini. Duduk dulu." Musim gugur langsung duduk kembali di tanah. Sementara Charlie mundur beberapa langkah dan dengan cepat menempel ke dinding di sebelah gerbang besi. Setelah beberapa saat, dia mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Arab di luar. Charlie bisa merasakan ada 3 orang berjalan menuruni tangga saat ini. Pemimpinnya berbicara dengan keras. Segera setelah itu, 2 dari 3 orang itu tetap berada di pintu luar. Pemimpin itu masuk sendiri. Begitu masuk, Faisal dan yang lainnya langsung berteriak, "Panglima Hamid, halo." Bab 2672. Mendengar ini, Charlie tiba-tiba terhibur. Pada saat yang sama,
dia sudah melupakan 7 orang bodoh yang berpendidikan tinggi di hatinya. Mereka akan menunggu Korps Marinir menyelamatkan mereka. Korps Marinir tidak datang. Hades datang lebih dulu. Setelah itu, Komandan Hamid bertukar kata dengan Faisal dan yang lainnya di luar. Mungkin bertanya pada Faisal tentang situasi para sandera di dalam. Salah satu penjaga dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa semuanya normal. Dan kemudian pemimpin itu berkata, "Buka pintunya." Segera, pintu terbuka. Setelah beberapa saat, pintu besi didorong terbuka dari luar. Seorang pria berseragam kamuflase gurun masuk. Yang menarik adalah saat dia melangkah masuk, sosoknya jelas bergoyang ke kiri. Yang membuat Charlie langsung melihat bahwa pria ini sebenarnya lumpuh dengan masalah pada kaki kirinya. Hamid melangkah masuk, melihat 8 sandera yang tidak memakai kerudung. Dia langsung marah, dan berteriak dengan tajam, "Bajingan! Siapa yang membuka tutup kepala mereka?" Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sosok lain di penglihatan tepinya di sebelah kanan. Dia langsung menoleh untuk melihat. Sekilas dia melihat Charlie yang sedang menatap langsung ke arahnya sambil tersenyum. Melihat Charlie adalah orang yang tidak dikenalnya, dia merasa ngeri. Tanpa sadar ingin mengeluarkan pistol dari sakunya. Pada saat ini, Charlie mengarahkan moncong AK-47 langsung ke arahnya, lalu menutup pintu dengan satu kaki. Charlie berkata sambil tersenyum, "Ayo, berlutut, tangan di kepala." Setelah berbicara, dia mantap lagi, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu mengerti bahasa Mandarin?" Hamid langsung berkata dalam bahasa Mandarin, Kamu dari China?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, kamu bisa berbahasa Mandarin?" Hamid membayangkan pura tenang dan berkata, "Saya dulu belajar di China, dan saya belajar bahasa China. Dulu, ayah saya berharap saya bisa mengembangkan perdagangan dengan Tiongkok, namun tidak pernah disangka, ayah saya dibunuh oleh pasukan pemerintah." Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Bagaimana kamu muncul di sini? Apakah kamu berasal dari tentara pemerintah?" Charlie sedikit tersenyum. "Saya bukan dari tentara pemerintah." Hamid tampak ngeri dan berkata, "Lalu siapa kamu layani?" Charlie menunjuk Autumn dan berkata, "Aku dipercayakan oleh ayah gadis ini untuk membawa pulang putrinya yang berharga." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk Hamid lagi dan berkata dengan suara dingin, "Yang kamu lakukan tidak benar. Memang perang adalah perang. Tapi kamu menunjukkan beberapa siswa bodoh dalam melihat situasi. Apa kamu tidak takut ditertawakan?" Hamid membungkus gigi dan berteriak, "Jangan bicara omong kosong dengan saya di sini. Saya mengikat mereka karena mereka bersama tentara pemerintah dan musuh saya. Dan kamu lari ke saya dan dengan berani ingin membawa orang pergi. Bagaimana kamu bisa datang dan pergi semaumu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Percaya atau tidak, jika aku membunuhmu sekarang, aku masih bisa melarikan diri dengan aman." Hamid segera mengumpulkan gigi dan berkata, "Semua orang berjaga di luar. Kamu tidak mungkin bisa melarikan diri." Charlie menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak, kamu salah. Orang-orang di luar semuanya adalah orang-orangku." Segera setelah itu, Charlie membuka pintu dan memberitahu Faisal, "Kendalikan kedua orang di luar. Ingat, jangan sampai orang-orang di halaman mendengarkan." Faisal mengangguk tanpa ragu. "Tentu saja." Hamid tertegun dan mengutuk, "Faisal, beraninya kamu bertahan diku. Mengkhianati tujuan besar kita merendahkan pasukan pemerintah." "Maaf." Faisal menunjuk Charlie dengan hormat dengan kedua tangannya, dan berkata tanpa ragu, "Aku hanya setia pada pria ini sekarang." Bab 2673. Sialan. Ketika Hamid mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Bagaimanapun, dia juga telah memimpin tentara selama bertahun-tahun, dan menilai strateginya terhadap situasi dengan sangat akurat. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia dan Charlie masing-masing memegang setengah dari inisiatif. Di ruang bawah tanah ini, inisiasi ada di tangan pria Tionghoa ini. Karena dia menodongkan pistol ke arahku dan membeli orang-orangku, dia bisa membunuhku di ruangan ini kapan saja. Namun, saya tidak sepenuhnya pasif. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat dia,
dia tidak dapat membeli 1 atau 2 ribu orang di seluruh merek. Karena, jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia pasti sudah memikirkanku sejak lama. Mengapa repot-repot menumpuk di ruang bawah tanah ini? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Charlie, "Temanku, jangan terlalu gegabah. Kita dapat berbicara dan menajamkan jika ada yang ingin kamu katakan. Saya juga pernah belajar di China bertahun-tahun. Senang sekali bisa bertemu denganmu." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mudah saja jika kamu berbicara. Saya hanya punya satu permintaan. Jika kamu membiarkan saya membawanya pergi, saya tidak akan membuat dirimu sendiri. Atau saya akan membunuhmu terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Charlie harus dengan serius mengatakan, "Setelah membunuhmu, jika aku berlari lebih cepat, bawahanmu mungkin tidak dapat bereaksi. Lagi pula, saat aku masuk, bawahanmu tidak menemukanku. Percayalah padaku, saat aku pergi, mereka mungkin tidak mengetahuinya." Begitu Charlie mengatakan ini, Hamid langsung menjadi gugup. Dia juga bukan orang bodoh. Pangkalan yang dipertahankan oleh 1 atau 2 ribu orang masih bisa dimasuki orang Tionghoa yang sanksinya masuk diam-diam. Dari sini terlihat bahwa konservasinya tidak berarti sama sekali bagi orang ini. Pada saat ini, Charlie melanjutkan, "Pada saat mereka menemukan tubuhmu terbaring di ruang bawah tanah ini, aku mungkin sudah meninggalkan Suriah. Lalu bagaimana kabarmu? Kamu hanya berbaring dan 1.000 atau 2.000 pasukanmu akan meyapkan kuburanmu. Kamu memiliki status yang tinggi di ketentaraan. Pemakamanmu akan megah." Wajah Hamid langsung berubah menjadi hijau. Dia segera menyadari, dia dan Charlie tidak 50-50 seperti yang dia bayangkan. Charlie dapat mengambil inisiatif. Jika Charlie membunuh lebih dulu, dia akan mati lebih dulu. Jika dia gegabah, dia pergi dan membunuh dirinya sendiri. Dia bisa melarikan diri dengan lancar. Dirinya akan rugi besar. Memikirkan hal ini, ekspresi Hamid tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Dia tentu saja tidak mau membiarkannya pergi. Lagi pula, dia masih ingin menggunakan para sandera ini untuk memeras uang dari kedutaan AS. Dia memiliki 1.000 atau 2.000 tentara di bawah komandonya, yang harus diberi makan. Ada kekurangan dana yang sangat besar. Dia menunggu rejeki nomplok untuk menstabilkan pasukan. Jika ada kelebihan tambahan, dia bisa membeli tambahan senjata dan peralatan baru dari pedagang senjata untuk meningkatkan efektivitas pasukan tempur. Uang itu penting, tetapi dia juga seorang komandan. Dia setara dengan panglima perang atau kaisar lokal. Bahkan jika uang tidak dapat diperoleh, dia masih memiliki pasukan ini. Dia tidak akan khawatir memiliki kesempatan lain untuk menghasilkan uang. Mungkin saja dia akan memenangkan kemenangan terakhir, dan dia bisa menjadi pejabat tinggi. Oleh karena itu, hal terpentingnya adalah tetap hidup dalam kedamaian dan stabilitas. Kalau dia mati di sini, itu benar-benar kesalahan. Hanya karena hidupnya lebih penting, dia tidak berani menghadapi Charlie secara langsung. Bab 2674. Setelah mempertimbangkan, Hamid bertanya-tanya gigi, mencoba melakukan pertarungan terakhir, dan berkata, "Bangga. Tidak mudah kamu datang ke sini jauh-jauh. Apalagi kita berdua sudah ditakdirkan bertemu. Aku tidak bisa menolak semua permintaanmu. Tapi kamu juga harus menyelamatkan muka saya. Dan kamu tidak bisa membiarkan saya mendapatkan hasil sia-sia, kan? Bukankah ada pepatah lama di Cina? Tetap menunggu mendapat giliran dalam segala hal. Mungkin saja kita akan bertemu lagi di masa mendatang." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya harus akui, kemampuan bahasa Mandarinmu sangat bagus. Kamu bahkan mengingat beberapa kata bijak untukku." Hamid tersenyum canggung, dan berkata, "Untuk mendeskripsikannya dalam satu kata, namun juga, saya adalah siswa terbaik." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Kamu bilang kamu ingin aku menyelamatkan mukamu. Aku tidak tahu bagaimana menyelamatkan mukamu ini." Hamid mengulurkan tangannya, dan berkata dengan wajah dukun, "Saudaraku, seperti ini. 8 orang sandera ini, setengahnya bisa kamu bawa dan sisakan setengahnya untuk saya. Ada pepatah lama di China, jauh sekali ada tamu. Jadi saya menyilakan kamu memilih duluan."
Kamu bisa memilih 4 orang sesuka hati dan membawa mereka pergi. Dan serahkan empati kedamaian kepada saya. Begitu Hamid mengatakan ini, 7 orang di dekatnya, kecuali musim gugur, semuanya menjadi gila. Apa-apaan ini? Apakah pria dengan koncorde ini begitu galak? Komandan oposisi datang. Bukannya membunuh, dia malah mengendalikannya. Yang lebih keterlaluan adalah keduanya masih sempat membahas persyaratan. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa Hamid ini benar-benar setuju. Dia menyilakan Charlie membawa 4 orang. Bukankah itu berarti 4 orang bisa diselamatkan olehnya secara langsung? Karena musim gugur pasti akan menempati satu tempat. Masih ada 3 tempat tersisa. Memikirkan hal ini, bocah lelaki asal Tionghoa itu berseru, "Tuan Wade, selamatkan saya. Kita rekan senegaranya. Kita rekan senegara. Anda tidak dapat meninggalkan saya sendirian di sini." Charlie mengulurkan tangannya. "Hei, jangan lakukan ini denganku. Kamu sudah lupa apa tadi yang kamu katakan? Aku sudah memperlakukanmu sebagai rekan senegaranya. Walau kamu memiliki paspor dari negara lain, bangsa China darah mengalir di tubuhmu. Kamu adalah rekan senegara saya." Berbicara tentang ini, Charlie berkata tanpa daya, "Tapi apa yang kamu katakan tadi? Kamu lahir dan besar di Amerika Serikat, dan ibu pertiwimu adalah Amerika Serikat. Setelah kamu mengatakan itu, aku tidak bisa lagi menganggap dirimu sebagai rekan senegaraku. Bukankah ini sama saja dengan memaksamu bertahan hidup ibu pertiwimu, Amerika Serikat?" Pihak lain menangis, berseru dan berkata, "Tuan Wade, saya salah. Sebenarnya saya tidak lahir di Amerika Serikat, saya lahir di Tiongkok. Orang tua saya berimigrasi dan membawa saya ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika. Saya mengatakan lahir di Amerika Serikat karena saya tidak ingin dipandang rendah oleh orang Amerika. Saya ingin mereka tahu meskipun saya tidak terlihat seperti orang Amerika. Saya lahir di Amerika Serikat dan saya orang Amerika sejati." Berbicara tentang ini, dia menangis dengan getir. "Sebenarnya saya orang asing. Saya telah menyadari kesalahan saya sekarang. Saya tahu darah yang mengalir di tulang saya masih." Charlie menyela dan berseru, Oke, berhenti bicara. Aku mengerti maksudmu." Ketika pihak lain mendengar ini, dia merasa seolah-olah memiliki harapan untuk bertahan hidup, dan segera menangis dan berkata, "Tuan Wade, terima kasih banyak. Mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu." Seorang anak laki-laki kulit putih Amerika di samping juga buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya minta maaf atas kecerobohan dan rasa tidak hormat saya tadi. Tolong bawakan saya bersamamu." Bocah India itu juga menangis, merintih, dan berkata dengan ingus dan air mata, "Tuan Wade, salahkan saya karena buta. Sebenarnya, saya selalu merindukan sejarah dan peradaban Tiongkok yang indah, dan saya juga sangat menyukainya. Saya meremehkan Anda. Tolong jangan balas dendam pada saya. Tuan, beri saya kesempatan." Melihat mereka semua memohon, yang lainnya buru-buru berteriak. Charlie saat tersenyum ini, menoleh ke arah Hamid, dan berkata dengan serius, "Itu, Komandan Hamid." Hamid buru-buru berkata, "Saudara, pertemuan adalah takdir. Takdir adalah persahabatan. Jangan panggil aku Komandan. Namaku Hamid, kamu bisa memanggilku Hamid." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan sambil tersenyum, "Tentu saja, jika kamu merasa tidak nyaman memanggil nama, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Bab 2675. Melihat ekspresi sedih Hamid, Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Karena Komandan Hamid sudah berbicara, saya akan mengingatnya." Hamid menangkupkan ke arah Charlie, lalu menunjuk ke 8 orang di seberangnya, dan berkata dengan murah hati, "Saudara, pilih saja." Setelah berbicara, dia takut Charlie tidak ingin menyelesaikan kesempatan. Dia membungkuk gigi dan berkata, "Baiklah, sayangku. Saya akan mundur 1 langkah lagi. Kamu bisa memilih 5 orang." Keinginan orang ketujuh itu untuk bertahan hidup bahkan menjadi lebih tinggi dalam sekejap. Charlie memandang Hamid, tersenyum tipis, dan memuji. Komandan Hamid memang sangat baik. Hanya karena ini,
Saya dapat melihat kamu orang yang memiliki integritas dan komitmen. Hamid mengangguk dan berkata dengan serius, saya orang yang paling dapat dipercaya. Baik dalam bisnis atau memimpin pasukan untuk berperang, saya harus menepati janji saya. Saya tidak akan pernah meminta jika saya meminta kamu memilih 5 orang. Charlie mengulurkan tangannya saat ini. Saya juga orang paling bermoral di dunia. Selama ini, prinsip yang saya yakini adalah, jika orang lain menghormati saya 1 kaki, saya akan menghormati 1 kaki. Oleh karena itu, di antara 8 orang ini, saya hanya membutuhkan Nona Hart. Sisanya kuserahkan padamu. 7 orang lainnya menangis ketika mendengar ini. Pemuda keturunan Tionghoa itu menangis dan berkata, Tuan Wade, kami rekan senegaranya. Anda tidak dapat menangkap saya dalam ketidakadilan. Orang India dan beberapa anak muda lainnya juga menangis bersama, memohon belas kasihan dan memohon terus-menerus. Autumn tidak tega saat ini, dan memohon, Tuan Wade, mereka memang katak di dalam sumur. Mereka memiliki mata tetapi tidak menggunakannya. Saya harap kamu tidak memiliki balas dendam pada mereka. Tolong usahakan yang terbaik. Ajak sebanyak yang kamu bisa. Menyarankan, bawa mereka semua bersama-sama. Charlie berkata dengan ringan, musim gugur. Bukan begitu caranya. Aku datang untuk menyelamatkanmu untuk menyelamatkan wajah ayahmu. Siapa yang meminta aku menyelamatkan mereka? Autumn merasa malu. Tetapi demi keselamatan temannya, dia masih mengertakkan giginya dan berkata, Tuan Wade, tolong hormati saya. Saya tahu permintaan ini sangat mendadak dan tidak pantas. Tapi aku masih memohon padamu untuk diriku sendiri. Selamatkan mereka. Charlie menggelengkan kepalanya. Dan dengan tegas menolak. Saya tidak akan memberikan rasa hormat. Karena dari awal sampai akhir, teman-teman Amerikamu ini tidak pernah menghormati saya sama sekali. Apakah itu orang Amerika atau bukan? Selama tidak memberi saya wajah, saya tidak akan memberikan wajah. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Hamid, menunjuk ke arah Autumn, dan berkata dengan serius, saya hanya membawa dia pergi. Brengsek, itu menarik. Hamid menghentakkan kakinya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan berbicara omong kosong. Sekarang aku akan memberitahu bawahanku bahwa kalian berdua bisa pergi sesukamu. Tidak ada nada yang akan menghentikanmu. Setelah selesai berbicara, Hamid menyingkir, membuka pintu, dan berkata, saudaraku, silakan. Charlie mengulurkan tangannya. Jangan seperti itu. Ini wilayahmu. Aku harus lebih berhati-hati. Anda bisa meminta helikopter diparkir langsung di halaman. Helikopter tidak diperbolehkan membawa amunisi. Selain itu, kamu harus meminta semua orang menyingkir kecuali pilot. Kamu akan menemani kami berdua berjalan-jalan. Saat orang yang menjemputku tiba, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana pekarangan? Hamid tampak tertekan, dan berkata, bagaimana jika kamu berubah pikiran setelah sampai di tempat itu? Bagaimana jika kamu menculik saya? Sekarang tentara pemerintah menawarkan hadiah beberapa juta dolar untuk kepala saya. Bagaimana saya tahu kamu akan tertarik pada uang? Uang? Charlie tak tersenyum berdaya, menunjuk ke wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum. Kamu bilang aku, Charlie Wade, tertarik uang? Sial, apakah saya ingin menghasilkan uang untuk hadiah beberapa juta dolar dari kepalamu? Hamid menelan ludahnya, dan berkata, Wade, kakak, kamu keluarga Wade di Tiongkok. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Komandan Hamid pernah mendengar keluarga Wade. Hamid segera berkata dengan ekspresi kagum. Sangat banyak yang saya dengar. Saya belajar di East Cliff saat itu. Keluarga Wade dan keluarga Schultz adalah keluarga teratas di Tiongkok. Setelah selesai berbicara, Hamid bertanya dengan sangat tersanjung. Saudara, saya ingin tahu apakah tebakan saya benar. Bab 2676. Charlie juga tidak menyembunyikannya. Mengangguk dan berkata, benar, aku dari keluarga Wade. Begitu kata-kata ini terucap, ketujuh orang lainnya ketakutan. Mereka semua adalah siswa terbaik di bidang keuangan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi berbagai negara.
Dan tentu saja mereka mengetahui kekuatan keluarga kaya di China ini. Begitu mereka mendengar Charlie adalah keturunan keluarga Wade, mereka segera mengerti mengapa Charlie bisa terbang ke Suriah dalam waktu singkat dengan Concorde. Ini adalah kemampuan keluarga Wade. Sayang sekali yang disebut siswa berprestasi ini begitu buta dan tidak bisa melihat. Hamid di samping langsung mengacungkan jempol dan berkata, "Saya tidak mengira saudara saya benar-benar dari keluarga Wade. Sebagai keluarga Wade, kamu bisa masuk ke sini sendirian. Sungguh mengagumkan." Mengagumkan. Charlie sedikit tersenyum. Komandan Hamid terlalu sopan. Hamid tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, "Hari ini, saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan keturunan keluarga Wade. Sungguh takdir." Lagi pula, dia memandang Charlie dan berkata dengan tulus, "Saudaraku, ada pepatah lama di China. Kalau belum berkelahi, tidak mengenal satu sama lain. Ini berlaku untuk kamu dan aku. Kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang, kamu dan aku menjadi teman." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Karena saudaraku berkata begitu, kita berteman mulai sekarang." Hamid tertawa dan berseru, "Sungguh, aku tahu kamu datang sejauh ini untuk menyelamatkan wanita ini. Dia pasti sangat penting bagimu. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu di sini. Kita bisa menghubunginya. Saya secara pribadi akan mengirimmu dengan helikopter sesuai permintaanmu. Kalau ada kesempatan lain, datanglah ke Suriah sebagai tamu. Saya pasti akan menghibur dengan baik." Melihat Hamid benar-benar tulus, Charlie berkata tanpa ragu, "Itu bagus. Jika saudara datang ke China, silakan hubungi saya sesegera mungkin. Saya juga akan menghiburmu." Tepat saat dia berbicara, bocah keturunan Tionghoa itu menangis dan berkata, "Tuan Wade, Anda adalah tuan muda dengan kekayaan bersih triliunan. Jangan seperti kami yang bodoh. Keluarga saya bersusah payah membesarkan saya sampai hari ini. Tolong beri saya kesempatan dan selamatkan hidup saya. Saya akan bersujud kepada Anda." Lagi pula, tangannya diikat ke belakang. Dia berjuang mati-matian untuk berlutut dan bersujud. Charlie berkata dengan ekspresi dingin saat ini, "Oke, tidak perlu. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku tidak akan membawamu pergi." Setelah mengatakan ini, dia menatap Autumn dan berkata dengan tenang, "Nona Hart, ayo pergi." Ketika bocah Tionghoa itu mendengarnya, dia menatap musim gugur dengan ganas, dan berkata, "Musim gugur. Aku datang ke sini demi kamu. Apakah kamu tega meninggalkanku di sini sendirian? Apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan?" Dua gadis lainnya juga berseru dan berkata, "Musim gugur, kita semua berteman baik. Mengapa kamu tega meninggalkan kami? Kalau kamu meninggalkan kami akan mati." Bocah India itu juga menangis dan berkata, "Musim gugur, saya tidak ingin mati. Orang tua saya telah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk saya menyelesaikan studi saya. Saya tidak bisa mati begitu saja di tempat ini." Air mata langsung mengalir di mata Autumn, dan dia menatap Charlie dengan mata yang sangat mengantuk. Mata yang indah penuh dengan permohonan. Charlie berkata dengan dingin saat ini, "Jangan khawatir, pasukan SEAL akan datang menyelamatkanmu." Setelah berbicara, dia memandang Autumn dan mengingatkan selesai dengan keras, "Sudah waktunya Nona Hart pergi." Bab 2677. Autumn bingung saat mendengar kata-kata Charlie. Dia tahu Charlie tidak bercanda. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika Charlie benar-benar tidak ingin membawa temannya pergi. Dia juga tidak pernah mengira teman-temannya akan bertindak bodoh. Mereka mendekati Charlie sampai mati jauh sebelum Charlie mengungkapkan identitasnya. Sekarang tidak peduli seberapa banyak mereka memohon. Wajar saja Charlie tidak ingin menyelamatkan mereka. Meskipun dia dengan sepenuh hati ingin pergi dari sini dan kembali ke Aurus Hill untuk bersatu kembali dengan ayahnya, dia tidak tega melihat teman-temannya tertinggal dan dia melarikan diri sendirian. Pada saat tertentu, Autumn bahkan berpikir bahwa dia sebaiknya tidak pergi. Namun tinggal dan berbagi hidup dan mati dengan teman-teman ini, dia bisa menghadapi hasil terburuk. Dia dapat memiliki hati nurani yang bersih. Kalau tidak, jika dia pergi sendirian dan 7 dari mereka mati di sini,
dia tidak akan bisa menghilangkan rasa bersalah di lubuk hatinya selama sisa hidupnya. Charlie tidak pernah menyangka bahwa kelompok anti-intelektual berbakat berpendidikan tinggi ini sekarang mulai berusaha mati-matian menyeret Autumn. Mereka menggunakan segala macam cara untuk berulang kali merangsang perlindungan psikologis Autumn dengan menghina, menegur, mengemis, atau menjual kematian, hanya dengan dua tujuan. Meminta Autumn membawa mereka pergi bersama, atau meminta Autumn tinggal dan mati bersama mereka. Charlie memandang musim gugur, melihat ekspresinya sangat kusut, bahkan memiliki beberapa tanda putus asa. Dia langsung berkata buruk di dalam hatinya. Kaum muda kemungkinan besar sering terjebak dalam apa yang disebut kesetiaan dan persahabatan. Seperti beberapa terpidana mati yang menyalahkan apa yang disebut teman mereka dan tidak mau mempertahankan teman mereka sampai mereka mati. Oleh karena itu, tanpa memberi Autumn kesempatan untuk bereaksi, Charlie langsung membuka pintu dan berkata kepada Faisal di luar, "Faisal, kemari. Bawa Nona Hart keluar." Ya, Faisal, yang baru saja menangani 4 orang lainnya di bawah kendali 2 penjaga Hamid, setuju tanpa ragu. Dia segera berjalan ke arah Autumn, dan berkata dengan dingin, "Nona Hart, ayo ikut aku." Autumn masih sedikit bimbang pada awalnya. Tetapi ketika Charlie meminta Faisal membawanya keluar secara paksa, rasa penolakannya segera muncul. Dia segera berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tetap di sini tinggal bersama teman-temanku." Begitu Autumn mengucapkan kata-kata ini, ekspresi 7 orang lainnya sedikit mereda seketika. Beberapa bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan. Charlie memiliki pemandangan yang indah dari penampilan orang-orang ini. Dia benar-benar kehilangan harapan untuk kemanusiaan dan karakter orang-orang ini. Di saat kritis, mereka tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Mereka tidak ingin temannya melarikan diri. Mereka ingin temannya tinggal dan mati bersama. Ini adalah sisi paling kotor dari sifat manusia. Jadi Charlie segera berkata kepada Faisal, "Tutup mulutnya. Bawa dia keluar." Autumn menjadi lebih emosional ketika mendengar ini. Dia berkata, "Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pergi." Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan berteriak, "Tuan Wade, tolong beritahu ayah saya. Saya tidak bisa lagi menghormati dirinya. Minta dia tidak menyalahkan saya. Saya datang ke Suriah bersama teman-teman saya. Jika saya pergi sendirian, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidupku." Charlie mengerutkan kening dan menatapnya, dan bertanya balik, "Otakmu juga telah terinfeksi oleh ketujuh idiot ini." "Saya tidak idiot," Autumn berkata dengan lantang. "Saya memikirkannya dengan hati-hati. Saya bersedia menanggung semua konsekuensi ini. Saya tidak akan pernah menyesalinya." Bab 2678. Charlie marah, menunjuk ke arahnya, dan berteriak tajam, "Diam. Sebelum aku datang, hidup dan matimu bukan urusanku. Tapi sekarang aku sudah di sini. Kamu harus hidup, bahkan jika kamu ingin mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Autumn mempertanyakan, "Mengapa saya berhak memilih tidak membiarkan kamu membawa saya pergi?" Charlie menunjuk ke arah Hamid dan bertanya balik, "Mengapa kamu tidak mengatakan ini padanya saat mereka menculikmu?" Autumn tiba-tiba terdiam ketika ditanya. Dia ragu-ragu dan berkata, Aku. Charlie berkata dengan dingin, "Bukankah kamu? Aku terlalu malas berbicara omong kosong denganmu. Kamu harus pergi sekarang. Kamu harus pergi walau tidak ingin pergi. Kalau kamu benar-benar ingin mati, tunggu sampai kembali ke Aorus Hill, China. Setelah aku menyerahkanmu dengan selamat kepada ayahmu, kamu dapat kembali ke sini. Aku tidak urusan lagi apakah kamu ingin mati atau hidup." Autumn berkata tanpa sadar, "Tapi aku tidak ingin kembali." Charlie mendengus dingin. "Kamu tidak mau. Kamu tidak terlalu banyak berpikir. Kamu tidak ingin pergi. Aku akan tetap membawamu pergi." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Faisal, "Tutup mulutnya. Saya tidak ingin mendengar dia bicara lagi." Faisal segera mengambil tutup kepala yang dikenakan Autumn sebelumnya dari tanah, memutarnya menjadi bentuk silinder di telapak tangannya, lalu memasukkannya langsung ke mulut Autumn. Mulut Autumn tiba-tiba tersumbat, dan dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun lagi.
Dia mencoba berteriak sekuat tenaga, sambil menatap Charlie dengan mata berlinang air mata. Charlie tidak memandangnya, dan langsung melambai ke Faisal. Bawa keluar. Faisal segera membawa Autumn keluar ruangan. 7 orang di ruangan itu melihat Autumn dibawa pergi, dan kemarahan serta keengganan muncul kembali di wajah mereka. Charlie menatap mereka dan berkata tanpa ekspresi, "Tidak peduli berapa lama kalian bertuju bisa hidup. Aku harap kalian ingat kata-kataku ini. Jalan yang benar di dunia ini adalah perubahan hidup. Tikus yang berpikiran sempit, berpandangan pendek dan tak kenal takut seperti kalian. Tidak peduli berapa banyak buku yang kalian baca, tidak akan ada gunanya. Sampah seperti kalian, tidak peduli berapa banyak emas yang disepuh, tidak bisa menutupi bau busuk di tubuh kalian." Dia memandang Hamid dan berkata, "Komandan Hamid, terima kasih menyilakan kami pergi." Tanpa berkata apa-apa, Hamid langsung membuat gestur menyilakan, dan berkata, "Saudaraku, silakan." Charlie mengangguk, dan keluar dari kamar bersama Hamid, lalu meminta seseorang mengunci pintu besi lagi. Tidak peduli 7 orang di dalamnya melolong, Charlie sama sekali tidak merasa kasihan. Kemudian, Hamid memenuhi kesepakatan. Dia menggunakan walkie-talkie untuk memberikan perintah kepada bawahannya, meminta mereka menurunkan semua amunisi dari salah satu helikopter perang, lalu meminta semua penjaga di halaman menyingkir, dan meminta pilotnya yang paling terpercaya mendaratkan helikopter di halaman. Setelah menyelesaikan semua ini, Hamid berkata kepada Charlie, "Saudaraku, helikopter sudah siap. Ayo naik sekarang." Charlie mengangguk, dan berkata kepada Faisal dan yang lainnya, "Kalian tetap di sini." Beberapa orang berkata tanpa ragu, "Ikuti perintah." Charlie menarik Autumn, yang tangannya diikat ke belakang, dan berkata kepada Hamid, "Kita bertiga naik." Autumn tidak dapat berbicara, hanya bisa terus menangis. Hamid mengambil inisiatif untuk mengeluarkan senjatanya dan melemparkannya ke tanah, dan berkata kepada Charlie, "Saudaraku, biarkan aku pergi bersamamu. Kamu memiliki senjata di tanganmu. Kaki saya cacat. Kamu tidak perlu khawatir saya melarikan diri." Charlie semakin mengagumi karakter Hamid, sedikit mengangguk dan berkata, "Terima kasih, saudaraku." Bab 2679. Melihat Hamid pincang menaiki tangga, Charlie agak penasaran. Jadi dia bertanya dengan santai, "Saudara, kakimu terluka?" Hamid menoleh ke belakang, lalu melihat kaki kirinya, dan menghela napas. "Kaki kiri saya terluka parah dalam pertempuran. Terkena pecahan bom meledak. Saat itu, hanya satu anggota tubuh yang diamputasi. Untungnya, saya berhasil menyelamatkan kaki ini setelah semua upaya. Tapi kaki ini mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Setelah pemulihan, otot-ototnya mengalami atrofi yang parah, dan fungsinya juga menurun. Jadi saya pincang." Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan perasaan sedih. Di tempat seperti Suriah, kesulitan seorang komandan yang lumpuh tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun lumpuh bukanlah cacat yang serius, namun Hamid juga adalah panglima angkatan bersenjata tertinggi. Kakinya yang berdampak besar pada citra dan prestise pribadinya. Dampak terbesarnya adalah kepercayaan dirinya telah banyak membuat frustrasi. Hamid juga seorang jenderal yang berkeinginan, bersemangat untuk mencapai prestasi dalam situasi perang yang kacau. Dia bahkan berharap bisa menjadi panglima tertinggi dari seluruh pasukan oposisi. Namun, sejak pincang, dampaknya menurun dan kepercayaan dirinya terpukul. Awalnya, terdiri dari hampir 10.000 orang. Dia dianggap sebagai lawan yang relatif kuat. Namun, melihat dia lumpuh dan kepercayaannya rusak parah, beberapa orang kepercayaannya mengambil kesempatan untuk menghasut beberapa orang bawahannya untuk keluar dan berdiri sendiri. Hal ini membuat kekuatan tiba-tiba menurun. Terkadang kenyataan begitu kejam. Ketika seseorang memiliki keagungan yang cukup untuk menghalangi bawahannya, bawahannya akan terlihat ramah seperti kucing dan setia seperti anjing. Namun, begitu kekuatan dan tubuhnya menurun, bawahannya akan memiliki hati harimau dan serigala. Berdiri sendiri sudah cukup bermoral, dan mereka yang tidak memiliki integritas bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh bosnya dan menggantikan posisinya.
Hal seperti itu memang sudah sering terjadi sejak zaman dulu. Kaisar Song Taizu, Zhao Kuangyin, awalnya diperiksa di depan istana dinasti Zhou akhir. Setelah kematian Zhou Xizong saat itu, dia baru saja menyerahkan tahta kepada anak yang berusia 7 tahun, Zhou Gongdi. Akibatnya, Zhao Kuangyin memberontak dan melancarkan pemberontakan Chen Xiao dan menangkap tuan muda itu. Ada banyak hal serupa dalam sejarah. Hal yang sama berlaku untuk Hamid di Suriah. Perkembangan ekonomi di tempat ini sangat terbelakang. Terdapat banyak gunung. Tingkat mobilisasi pasukan sangat rendah. Tampaknya harus bergantung pada kaki dan hewan pengangkut. Dalam hal ini, kecacatan fisik Hamid diperbesar tak terhingga. Ketika para prajurit bertempur di pegunungan, dia tidak bisa pergi ke garis depan untuk menyemangati para prajurit. Saat pasukan mulai bermanuver di area yang luas antara pegunungan, dia tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Para pejuang yang lahir dengan keberanian, mereka membutuhkan komandan untuk memimpin atau berbaur. Namun kaki Hamid menjadi kekurangan yang sangat besar. Saat ini, Hamid terlatih-tatih keluar dari ruang bawah tanah, diikuti oleh Charlie dan Autumn. Setelah keluar, Charlie melihat helikopter diparkir di halaman. Dan sudah tidak ada lagi personel bersenjata yang berjaga. Senjata dan amunisi yang semula digantung di bawah dan di kedua sisi helikopter sudah dibongkar. Semua amunisi telah dikeluarkan dari senapan mesin, yang merupakan daya tembak utama. Charlie meminta mereka mengeluarkan semua amunisi juga untuk memastikan bahwa Hamid tidak tiba-tiba menyesalinya setelah dia tiba di tempat pertemuan. Lagi pula, keluarga Wade mengatur helikopter sipil untuk menjemputnya. Di depan helikopter bersenjata, helikopter sipil hanyalah kertas. Senapan mesin akan mudah hancur. Pada saat ini, ada seorang pilot berdiri di samping helikopter. Ketika dia melihat Hamid keluar dengan dua orang asing, Charlie dan Autumn, dia langsung merasa sedikit tidak nyaman, dan tanpa sadar ingin mengambil pistol pilot di pinggangnya. Hamid langsung berkata, "Buang senjatanya. Ini dua temanku." Ketika pilot mendengarnya, meskipun dia ragu, dia tidak berani melakukan kesalahan. Dia segera melemparkan senjatanya. Hamid memerintahkan lagi, "Cepat nyalakan helikopter." Pilot buru-buru naik ke kokpit untuk menyalakan mesin. Hamid, Charlie, dan Autumn duduk bersama di kabin. Bab 2680. Setelah memasuki kabin, Charlie menggunakan arloji yang diberikan Vasily untuk menekan tombol panggilan darurat. Infrastruktur Suriah sendiri sangat buruk, dan perang bahkan lebih berantakan. Kecuali kota, hampir tidak ada sinyal komunikasi. Bahkan ponsel dengan roaming internasional tidak memiliki layanan di sini. Satu-satunya media yang dapat berkomunikasi adalah satelit. Untungnya, jam tangan yang diperlengkapi khusus untuk pasukan terjun payung ini memiliki fungsi panggilan satelit. Begitu telepon terhubung, Charlie mendengar suara Gary. "Tuan, Anda baik-baik saja?" Charlie menjawab, "Semuanya berjalan dengan baik, dan lebih cepat dari jadwal. Tolong minta helikopter ke lokasi yang dijadwalkan sekarang. Saya akan tiba sekitar 15 menit. Gary tercengang dan berkata, "Tuan, bagaimana bisa tiba begitu cepat di daerah pegunungan puluhan kilometer?" Charlie tersenyum dan berkata, "Komandan Hamid dari pihak oposisi secara pribadi mengatur sebuah helikopter untuk membawa kami." Ketika Gary mendengar ini, dia segera menyadari bahwa Charlie pasti telah mengendalikan Hamid. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun. Dia tidak tahu bagaimana membalas Charlie sementara waktu. Ishak di samping buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Hawkers, berapa lama jika kita terbang sekarang?" Baru pada saat itulah Gary kembali sadar, dan berkata, "Saya akan menyiapkan helikopter sekarang. Kita akan berangkat dalam 5 menit. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 40 menit. Baiklah," Charlie berkata dengan cepat. "Kalau begitu aku akan menunggumu di tempat yang sudah ditentukan." Gary berkata, "Baik Tuan Muda, kami segera berangkat." Setelah menutup telepon, Charlie memberitahu Hamid koordinat tujuan GPS, dan meminta memberitahu pilot. Setelah pilot mengatur koordinatnya, Hamid berkata kepada Charlie, "Saudara Wade, pilotnya sudah siap. Kamu bisa lepas landas kapan saja. Semuanya ada di bawah perintahmu." Charlie mengangguk dan berkata,
Kalau begitu minta pilot lepas landas sekarang. Baik, Hamid langsung mengatur pilot lepas landas melalui walkie-talkie yang dikenakan di kepalanya. Helikopter segera mulai naik, lalu bergerak koordinat yang disepakati oleh Charlie dan Gary. Puluhan kilometer kawasan pegunungan itu mungkin tidak bisa dijangkau orang biasa dengan berjalan kaki sehari. Namun hanya butuh 10 menit dengan helikopter. Segera, helikopter tiba di titik koordinat. Ini adalah puncak gunung yang relatif landai, yang tidak terlalu tinggi. Medannya tidak terlalu curam, namun ada jalan raya dalam jarak beberapa kilometer, sehingga hampir tidak ada tempat tinggal manusia. Setelah helikopter mendarat di puncak gunung, Charlie berkata kepada Hamid, "Saudara, kamu harus menunggu di sini sebentar, dan pergi saat helikopter yang menjemputku tiba." Hamid berkata tanpa ragu, "Seharusnya, itu akan lebih menenteramkanmu." Setelah itu, dia memerintahkan pilot, "Matikan mesin dan lampu. Kita tunggu sebentar di sini." Pilot segera melakukannya. Ketika mesin pesawat dimatikan, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Segera setelah hening, isak tangis musim gugur terdengar. Pada saat ini, dia telah meneteskan air mata yang tak terhitung banyaknya. Charlie mengulurkan tangan untuk melepas tudung yang dimasukkan ke mulut, dan kata-kata pertama yang diucapkan Autumn adalah, "Bawa aku kembali. Kamu pergi sendiri dan minta mereka membawaku kembali." Charlie berkata dengan sedikit mengejek, "Ayahmu memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang sangat pintar, dan juga bakat yang sangat bagus dalam bisnis dan manajemen. Aku tidak pernah menyangka kamu akan sebodoh ini." Autumn memohon, "Kamu tidak mengerti. Jika saya pergi begitu saja, itu akan menjadi iblis dan mimpi buruk saya selama sisa hidup saya. Saya mohon izinkan saya kembali. Jika semua teman saya mati dan saya satu-satunya yang hidup, saya akan disiksa dan disiksa selama sisa hidup saya. Mengapa tidak membiarkan saya tinggal?" Charlie menyadari bahwa mentalitas Autumn mungkin tidak bodoh, tetapi karakternya sendiri. Kebanyakan orang memaafkan dirinya sendiri dengan mudah, tetapi beberapa orang tidak. Dan bukannya memaafkan diri sendiri, mereka memilih menderita seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.